Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Yostia from class management 22A. I want to explain a customer relationship management. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari customer relationship management. Yang pertama yaitu pengertian dari CRM. CRM ini bisa disingkat CRM ini pada dasarnya adalah cara perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan kalau menurut Kotler and Keller pada tahun 2009, CRM ini merupakan proses mengelola informasi tentang pelanggan dengan sangat detail, termasuk semua titik interaksi perusahaan dengan mereka. Tujuannya apa? Karena untuk menentukan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan ada yang kedua yaitu menurut dari Asriani pada tahun 2019. CRM ini adalah pendekatan bisnis yang fokus pada membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jadi bukan cuma sekedar penjualan atau melayani, akan tetapi juga lebih ke bagaimana cara menjaga hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Dan menjelaskan tentang fungsional dari CRM. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting bagi pelanggan dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan adalah langkah awal untuk ini hal penting karena untuk menggali informasi terkait produk atau layanan yang diminati, harga yang diinginkan, serta aspek kenyamanan mana dalam untuk berbelanja. Dan yang kedua yaitu mengusung filosofi yang berorientasi pada pelanggan dengan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai inti dari setiap keputusan bisnis adalah kunci dalam membangun loyalitas pelanggan. Dengan filosofi yang berorientasi pada pelanggan berarti memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam setiap tindakan. Dan yang ketiga yaitu dengan mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Dengan hal ini penting karena untuk mengukur kepuasan pelanggan bukan hanya sudut pandang internal, akan tetapi dari sudut pandang pelanggan. Dan yang keempat yaitu membangun proses yang menyeluruh untuk melayani pelanggan. Proses pelanggan yang baik harus berintegrasi dari awal sampai akhir, mencakup semua aspek mulai dari penyambutan pelanggan, pemesanan, pengiriman, hingga layanan purna jual. Dan yang kelima yaitu memberikan dukungan pelanggan yang prima. Memberikan dukungan pelanggan yang optimal berarti menyiapkan tim yang siap membantu pelanggan kapan saja dengan menjawab pertanyaan pelanggan maupun dengan memberikan informasi dan menyelesaikan masalah yang timbul. Hal ini akan membuat perusahaan untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi dalam meningkatkan pelayanan mereka. Dan yang ketujuh yaitu mencatat dan mengikuti semua aspek penjualan. Dari pencatatan yang lengkap, hal ini akan membantu perusahaan memahami tren pembelian, pola preferensi, dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedelapan yaitu dengan menciptakan informasi holistik tentang layanan dan penjualan dengan mengumpulkan data yang komprehensif tentang pelanggan termasuk riwayat pembelian, preferensi produk, hingga interaksi layanan. Next, ini menjelaskan tentang tujuan dari CRM. Tujuannya yaitu untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Karena tidak hanya dengan fokus penjualan yang
singkat dan banyak. Akan tetapi juga dengan mengumpulkan data pelanggan ini, CRM membantu untuk memahami kebutuhan mereka yang lebih dalam lagi, karena sehingga produk dan layanan bisa lebih relevan dan personal. CRM ini juga berupaya dalam meningkatkan nilai pelanggan dalam jangka panjang dengan menciptakan pengalaman konsisten dari awal hingga layanan purna jual. Pada penyederhanaan dan otomatisasi proses bisnis yang berhadapan dengan pelanggan. Dan yang kedua yaitu analitis. CRM Analytics berfokus pada analis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan dan membuat bisnis yang tepat. Dan yang ketiga yaitu dengan kolaboratif. CRM Analytics berfokus pada analisis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan yang tepat dalam bisnis tersebut. Melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang indikator dari CRM. Yang pertama yaitu manusia. Mengapa manusia? Karena manusia ini berperan penting dalam dalam membangun hubungan dan penggerak utama. Karena dengan manusia dia tuh berhubungan baik dengan pelanggannya. Dan dengan hubungan baik ini tidak hanya terjadi dari produk yang berkualitas, akan tetapi juga dari interaksi yang ramah, responsif, dan penuh dengan perhatian. Dan yang kedua yaitu proses. Proses dalam CRM ini mengacu pada sistem kerja yang dirancang untuk mendukung hubungan pelanggan. Dalam proses ini mencakup mulai dari bagaimana kami mengelola data pelanggan dan hingga menciptakan sistem umpan balik yang efektif. Dengan proses yang terstruktur, pelanggan akan merasakan konsistensi dan keadilan yang membangun kepercayaan mereka terhadap bisnis yang telah didirikan. Dan yang ketiga yaitu ada teknologi. Pada era digital saat ini, teknologi ini sangat penting karena dengan memanfaatkan teknologi, hal ini akan mempermudah kita untuk menjalankan bisnis, untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dengan cara untuk membuat media komunikasi dengan pelanggan lebih mudah lagi. Ada juga tentang tahapan dalam CRM. Yang pertama yaitu acquire. Acquire merupakan upaya promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memperoleh pelanggan baru dengan perencanaan yang matang dalam mengenali produk dan jasa serta layanan. Dengan strategi penjualan dan layanan yang baik, maka perusahaan akan menjadikan calon pelanggan potensial menjadi pelanggan baru seperti memberikan promo, fasilitas pendaftaran untuk menjadi member. Dan yang kedua yaitu enhance. Enhance merupakan tahapan di mana perusahaan telah berhasil mendapatkan pelanggan baru. Nah, kemudian setelah itu yang dilakukan perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan pelanggan dengan memberikan beberapa fitur tambahan yang akan menjawab kebutuhan pelanggan seperti layanan call center, cross-sell, upsell, dan request order atau my wish list. Dan yang ketiga yaitu retain. Retain ini merupakan cara untuk mempertahankan pelanggan dengan berfokus pada adaptabilitas dan layanan yang diberikan oleh pelanggan. Tahapan yang ini membutuhkan pemahaman yang luas tentang kebutuhan pelanggan. Adapun yang beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu untuk mempertahankan pelanggan tersebut dengan memberikan fasilitas pengaduan dan saran, memberikan kebijakan diskon bagi pelanggan setia atau bonus khusus, misalnya pada hari libur tanggal merah. That's all the explanation I can convey and I hope it's useful for your. Thank you for your attention.
And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.